Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Puspa Zahra dengan NPM 191063-10513 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas mengenai diferensial vektor untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus vektor dengan dosen pengampu Ibu Atin Warni. Adapun pokok pembahasannya meliputi fungsi vektor, diferensial vektor, serta contoh soal. Yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai fungsi vektor. Di sini terdapat vektor A dengan nilai skalar T, maka A dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi vektor dari nilai skalar T, atau dapat ditulis dengan AT. Jadi, AT yaitu suatu vektor yang komponen-komponennya merupakan dari nilai skalar T. Dalam ruang dimensi 2, fungsi vektor AT biasa ditulis dengan AT sama dengan A1TI ditambah A2TJ. Sedangkan dalam ruang dimensi 3, fungsi vektor AT dapat ditulis dengan AT sama dengan A1TI ditambah A2TJ ditambah A3TK. Jika sembarang titik X, Y, Z di ruang dimensi 3 dikaitkan dengan suatu vektor A, maka A bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi vektor sebagai berikut, yaitu A X, Y, Z sama dengan A1 X, Y, Z, I ditambah A2 X, Y, Z, J ditambah A3 X, Y, Z, K. Selanjutnya kita membahas mengenai diferensial vektor. Yang telah kita ketahui bahwa diferensial merupakan turunan. Maka untuk diferensial vektor itu berarti bahwa turunan dari sebuah vektor. Lanjut kita akan membahas yaitu di sini ada AT yang telah kita bahas sebelumnya yang merupakan sebuah vektor yang bergantung pada sebuah variabel T. Didefinisikan turunan dari AT ini sebagai berikut. dA per dt sama dengan limit delta T mendekati 0 A T plus delta T dikurang AT per delta T. Jika limitnya ada. Kemudian, jika fungsi vektor AT sama dengan A1TI ditambah A2TJ ditambah A3TK dengan fungsi skalar A1T, A2T, dan A3T dapat diferensialkan terhadap variabel T, maka AT mempunyai turunan variabel terhadap T yang dirumuskan sebagai berikut. dA per dt sama dengan dA1 per dTi ditambah dA2 per dtj ditambah dA3 per dtk. Jadi setiap komponen dari fungsi vektor A ini, fungsi vektor AT ini dapat diturunkan terlebih dahulu satu persatu. Selanjutnya ada sifat-sifat diferensial vektor. Jika A, B, dan C merupakan fungsi-fungsi vektor dari skalar T yang diferensiabel, serta P merupakan fungsi skalar dari T yang diferensiabel, maka terdapat sifat-sifat dari diferensial vektor itu sendiri ada 6, yaitu yang pertama D per dt, A ditambah B sama dengan dA per dt ditambah dB per dt, yang merupakan turunan dari A dan turunan dari B. Kemudian yang kedua ada D per dt, A dot B sama dengan A dot turunan dari B ditambah turunan dari A dot B. Kemudian D per dt, A cross B sama dengan A cross turunan dari B ditambah turunan dari A cross B. Yang keempat yaitu ada D per dt, V dikali A sama dengan V turunan dari A ditambah turunan dari V dikali A. Yang kelima ada D per dt, A dot B cross C sama dengan A dot B
cross turunan dari C ditambah A dot turunan dari B cross C ditambah turunan dari A dot B cross C. Yang terakhir yaitu ada D per DT A cross B cross C sama dengan A cross B cross turunan dari C ditambah A cross turunan dari B cross C ditambah turunan dari A cross B cross C. Jadi untuk yang di sifat terakhir ini pertama kita turunkan yang ada di dalam kurung ini terlebih dahulu. Selanjutnya ada contoh soal. Carilah besar kecepatan dan percepatan dari sebuah partikel yang bergerak sepanjang kurva X sama dengan 2 sin 3T, Y sama dengan 2 cos 3T, dan Z sama dengan 8T pada sembarang saat T lebih dari 0. Adapun penyelesaiannya yaitu vektor posisi dari pergerakan partikel atau RT sama dengan XTI ditambah YTJ dan ditambah ZTK. Pada soal sebelumnya kita telah ketahui X, Y, dan Z-nya, maka dapat kita substitusikan terhadap RT ini. Selanjutnya untuk kecepatan diperoleh dari turunan pertama RT. Maka untuk V sama dengan dr per dt sama dengan d per dt 2 sin 3ti ditambah 2 cos 3tj ditambah 8tk. Jadi kita turunkan, maka diperoleh 6 cos 3ti ditambah negatif 6 sin 3tj ditambah 8k. Untuk turunan dari sin itu sendiri adalah cos, dan untuk turunan dari cos itu sendiri yaitu negatif sin. Nah, 6 ini diperoleh dari mana? 6 ini diperoleh dari 2 dikali dengan turunan dari 3t yaitu 3. 2 kali 3 maka hasilnya 6. Selanjutnya kita cari nilai dari V atau dari kecepatan itu sendiri. Kita gunakan atau kita misalkan T-nya itu sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena dalam soal tadi kita dapat menggunakan sembarang nilai T, tetapi untuk T ini harus lebih dari 0. Maka kita gunakan T sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk nilai V-nya yaitu sama dengan akar 6 cos 3t kuadrat ditambah negatif 6 sin 3t kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai T-nya yaitu 90 derajat, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian kita kalikan 3 dengan 90 derajat, maka hasilnya 270 derajat. Kemudian kita ketahui bahwa cos 270 derajat itu 0 dan sin 270 derajat itu negatif 1. Maka kita peroleh yaitu akar 6 dikali 0 kuadrat ditambah negatif 6 dikali negatif 1 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Dan untuk 6 kali 0 maka hasilnya 0, dan negatif 6 dikali negatif 1 maka hasilnya 6. Kemudian kita kuadratkan maka hasilnya jadi 36. Dan untuk 8 kuadrat yaitu hasilnya 64. Kemudian kita jumlahkan, maka diperoleh yaitu akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Kemudian yang kita cari selanjutnya yaitu percepatan. Percepatan ini diperoleh dari turunan pertama V atau turunan pertama dari kecepatan itu sendiri. Tapi percepatan juga dapat diperoleh dari turunan kedua dari RT. Yang sebelumnya ini yaitu dari vektor posisi dari pergerakan partikel. Nah, untuk percepatannya yaitu A sama dengan D kuadrat R per DT kuadrat sama dengan D per DT dikali dengan DR per DT, dan sama dengan D per DT 6 cos 3TI ditambah negatif 6 sin 3TJ ditambah 8K sama dengan negatif 18 sin 3TI dikurang 18 cos 3TJ. Sama seperti sebelumnya bahwa turunan dari cos itu sendiri yaitu negatif sin, dan untuk turunan dari sin itu sendiri yaitu cos. Dan 18 ini diperoleh dari mana? Sama seperti sebelumnya, di sini ada 6, kemudian 6 ini dikali
kalikan dengan 3T dari turunan 3T ini sendiri yaitu 3, maka 6 dikali 3 yaitu 18. Sama seperti kecepatan sebelumnya, yaitu kita mencari nilai percepatan dengan menggunakan dengan memisahkan T-nya itu sama 90 derajat, yaitu nilai A sama dengan akar negatif 18 sin 30 kuadrat dikurang 18 cos 30 kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai T-nya ini yaitu 90 derajat seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan 3, maka hasilnya 270 derajat. Kemudian kita ketahui bahwa sin dari 270 derajat itu negatif 1 dan cos dari 270 derajat itu 0. Maka diperoleh sama dengan akar negatif 18 dikali negatif 1 kuadrat dikurang 18 dikali 0 kuadrat. Maka untuk negatif 18 dikali negatif 1 yaitu jadinya 18, kemudian kita kuadratkan diperoleh hasil jadi 324. Kemudian untuk 18 dikali 0 maka hasilnya akan 0. Kemudian kita jumlahkan maka diperoleh akar 324. Akar 324 itu yaitu sama dengan 18. Jadi besarnya kecepatan itu adalah 10 dan percepatan itu adalah 18. Sekian penjelasan materi diferensial vektor dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.